Oke, selamat malam semuanya. Udah pada makan belum? Oke, sebelum kita mulai ya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Gina Samara, bisa dipanggil Gin atau Gina gitu ya. Kalau di Instagram itu nama Instagramnya itu Ginsam gitu. Dari kependekan atau disingkatan berkecimpung di dunia ilustrasi itu udah lebih kurang 15 tahun. Jadi Ya, teman-teman boleh ditunggu dulu ya. Mungkin Kak Ginanya lagi ada kendala sinyal gitu ya, karena di aku juga kebetulan putus-putus banget ya. Jadi mohon ditunggu ya sebentar. Nah, ini Kak Ginanya sudah kembali lagi. Oke, Kak Gina, mungkin kalau sinyalnya agak kurang bagus, gak apa-apa Kak off cam. Takutnya kelempar lagi. oh iya, ini masih putus-putus atau enggak ya? Ini udah aman banget Kak. Oh, oke, berarti nggak usah on cam dulu kali ya. Boleh Kak, nggak apa-apa. Oke, bentar, disiapin dulu agak keluar. Oke, tadi sampai mana? Saya lulusan ilmu komunikasi, jadi memang bukan orang-orang art gitu ya. Tapi memang udah berkecimpung di dunia ilustrasi itu udah lebih dari 15 tahun dan di dunia digital itu memang baru mulainya dari 2020. Nah, saya langsung share screen aja materinya ya. Oke, udah kelihatan? Kelihatan Kak. Oke, hari ini materinya itu basic knowledge atau pengetahuan dasar dari rendering dari digital art. Yang pertama saya bakal bahas pengetahuan umum atau dasar dari rendering untuk di dunia ilustrasi gitu ya, terutama di ilustrasi digital. Yang kedua, tips dan trik membuat karakter dasar yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita menceritakan atau membuat cerita dan menggunakan anatomi gitu. Yang pertama, saya bakal sebelum mulai materinya saya bakal jelasin dulu menunjukkan improvement dari ilustrasi yang saya lakukan itu saya mulai dari tahun 2020 tadi ya. Karena memang udah ada basic gambarnya sebelumnya, jadi tinggal pindah media aja nih sebenarnya. Cuman bisa dilihat dari tahun 2020 itu jelek banget gambarnya kalau dilihat dari sekarang ya. Kalau memang di tahun itu saya ngerasa ini, wah ini keren banget gitu. Tapi cuman kalau kita lihat di sini line art itu kasar banget, terus ngerendering itu masih pakai soft brush semua, jadi kayak nggak banget lah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang sekarang. Tapi dibandingkan dengan tahun yang waktu itu
gambar ini tuh saya nilai udah bagus banget gitu. Karena apa tadi dari perpindahan yang tadinya tradisional ke media digital itu rupanya nggak semudah itu gitu ya. Terus saya mulai membiasakan diri dengan layar kecil. Saya pakai waktu itu udah lebih dari 2 tahun itu saya digital pakai handphone cuman. Jadi di layar kecil yang licin gitu ya. Saya gambar satu-satu di zoom sampai mata sakit gitu. Terus udah mulai menguasai tools-toolsnya, saya balik lagi ke teknik yang saya sukai gitu, teknik arsir buat ngerendernya. Kemudian saya masukin ke ilustrasi di tahun 2021 hasilnya kayak gini. Cuma memang dari awal stylenya itu memang nggak terfokus ke semi realism atau realism sekarang sampai yang kayak saya lakukan sekarang ya. Cuman waktu itu memang fokusnya ke faceless art aja. Terus lihat-lihat Instagram artis lain nih, wah kok artis lain gitu gambarnya keren-keren banget ya, saya juga pengen gitu. Ya setelah ada rezeki buat ganti ganti device ke iPad gitu ya. Di tahun 2022 saya ada perubahan yang sangat signifikan dengan renderingnya, tapi cuman memang yang di tahun 2022 ini masih pakai line art, terus masih semi faceless sebenarnya. Eh, ada teknik-teknik arsirnya juga masih ada. Terus di tahun 2023 akhirnya ilustrasi yang saya buat itu sampai sekarang ini udah kayak gini. Itu saya sendiri udah gak nyangka sendiri gitu ya. Dari awal yang tadinya kayak gitu yang cuman modal tracing yang awalnya nggak bisa gitu. Terus akhirnya saya belajar grayscale di sini teknik renderingnya pakai teknik grayscale dan brushnya pakai round brush. Jadi brush yang biasa gitu ya. Jadi kayak gini, yang ke ini sebenarnya saya terinspirasi dari Gues, cuman memang kalau Gues itu pakai warm tone up-nya itu tone tone up warm, sementara saya itu lebih suka pakai warna yang cool gitu, kayak yang sebelah kanan. Kemudian di tahun 2023 itu saya terinspirasi dari Kak Ringo Shah, makanya saya belajar juga cara membuat elemen emas jadilah yang kayak yang sebelah kiri gitu ya. Kemudian yang sementara yang sebelah kanan saya belajar cara ngerendering air. Jadi kayak gini. Jadi kita tuh setiap tahun itu nggak perlu buru-buru buat jadi kayak gini, buat jadi yang kayak orang-orang, gambar orang-orang gitu ya. Bertahap, tahap, 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 terus praktis. Insya Allah hasilnya itu bakal nggak mengkhianati hasil gitu dari teknik-teknik yang kita pakai selama ini. Oke, kita masuk ke materinya ya. Apa itu rendering? Sebenarnya rendering ini adalah istilah ya di dunia grafis itu. Kalau di dunia grafis itu ada permodeling, permodeling pakai komputer yang dimana ada bentuk-bentuk terus disatuin terus diperhalus hingga jadi model 3D. Nah, itu rendering. Dan hasilnya itu dinamakan render gitu ya. Sementara kalau di dunia ilustrasi itu nggak beda jauh. Cuman kalau memang di dunia ilustrasi gitu proses dari kita sketching, terus pemberian gelap terang, grayscale, pewarnaan hingga pencahayaan dan efek sekalipun sampai tahap itu akhir itulah yang namanya rendering gitu. Lebih jelasnya itu proses pengerjaan gambar dari sketching itu yang awalnya 2 dimensi kayak yang di atas itu warnanya flat banget baru sketsa doang terus blok warnanya terus kasar pembagian pencahayaannya terus masih kasar gitu ya menjadi seolah-olah bervolume gitu punya kontur punya tekstur seperti yang di bawah walaupun masih kasar ini dinamain rendering gitu ngerender jadi hasil rendering ini pula yang namanya ngerender terus eh, saat kita ngerender unsur-unsur yang kita pakai buat membuat ilustrasi itu sangat mempengaruhi hasil dari ilustrasi kita ya. Apakah kalian pakai teknik arsir, apakah pakai teknik blok warna atau langsung diwarnain atau langsung ke pakai grayscale dulu itu sangat mempengaruhi hasil dari ilustrasi kalian. Cuman memang yang
perlu saya tekankan, memang kadang-kadang ada beberapa unsur yang kelupaan gitu, sering diabaikan oleh oleh orang-orang, cuman emang ini sangat-sangat penting gitu ya, yaitu unsur-unsur seni rupa. Sebenarnya ini udah dipelajari dari SD bahkan sekolah dasar bahwa ada unsur-unsur seni rupa dari titik, garis, bidang, bentuk dan sampai gelap terang. Ini udah dipelajari sebenarnya di sekolah dasar. Cuman memang dalam praktesnya sendiri di ilustrasi itu kita tuh sering lupa gitu. Cuman taunya gambar-gambar sketching, terus gambar-gambar sampai selesai kayak gitu ya. Cuman ngelakuin aja, nggak ditekanin gitu. Terus di sini saya bakal jelasin dulu unsur yang paling dasar ya itu titik gitu. Dari titik ini itu bisa melahirkan banyak ide gagasan. Dari titik ini pula banyak teknik-teknik yang digunakan, salah satunya teknik pointillis. Pointillis teknik titik-titik gitu. Jadi mereka ngerender hasil potret atau ilustrasi mereka itu pakai titik-titik, kumpulan titik-titik. Saya pernah ngejalanin project pointillis di SMA kalau nggak salah, dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan teknik pointillis ini adalah salah satu teknik yang menurut saya sangat sangat menyulitkan gitu karena memang harus dibuat titik-titiknya satu-satu gitu ya. Terus yang kemudian garis. Dari kumpulan titik ini, titik-titik-titik kalau disatuin itu jadi garis, goresan gitu. Dan garis ini bisa kalian bentuk dari panjang, pendek, vertikal, lurus, horizontal, bla bla bla. Dan hingga akhirnya garis ini juga ada teknik menggunakan garis, yaitu teknik arsir, teknik yang saya memang pakai dari awal gitu buat ngerender. Kemudian bidang. Dari garis yang kalian buat itu kalau disatuin itu bisa jadi sebuah shape, bentuk. Nah, ada dua dua bentuk dari shape, dari dua jenis gitu ya, bentuk yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, yaitu geometri dan organik. Contoh-contoh yang bisa dihitung: segitiga, lingkaran, segi empat, persegi panjang, jajar jenjang. Sementara yang organik, lingkungan bebas, itu nggak bisa dihitung. Kayak gambar tangan, gambar tubuh, gambar kepala, itu nggak secara luas itu nggak bisa dihitung. Itu namanya bidang organik. Kemudian dari bidang-bidang ini, kalau kalian satuin, itu jadi punya volume atau isi dari bentuk itu. Kayak dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Kayak udah kalian tahu kayak trapesi, kubus gitu ya. Terus bola. Terus kalau digabungin dari bentuk-bentuk ini membentuk ruang. Ruang di sini kalau di ilustrasi kalian itu kanvas kalian itu ada pohon, ada rumah, ada itu ruang. Itu semuanya ruang. Terus tergantung dari teknik yang kalian pakai itu bisa menciptakan banyak ilusi gitu ya. Dalam seni realism sendiri itu kita pakai yang paling dominan untuk membentuk dia kayak nyata gitu, kita pakai gelap terang, tekstur dan warna. Warna sendiri itu banyak pengelompokannya. Yang cuman yang dasar dulu nih kita tahu ada primer, sekunder, tersier. Ada juga cara teknik pewarnaannya itu ada analog, terus warna dan sebagainya gitu ya. Warna-warna dominan, dan warna ini nggak akan kelihatan kalau nggak ada cahaya, yaitu gelap terang tadi. Kemudian gelap terang itu sebenarnya kita tahu dengan lighting dan shadow sebenarnya di ilustrasi kita untuk memudahkan. Cuman memang ada dua nih shadow yang kita pakai atau gelap terang. Itu yang pertama, shadow yang meredup, yaitu bayangan atau shadow yang memang punya transisi. Jadi kayak di sebuah benda yang bulat gitu ada transisi ya dari gelap, terang, medium, light gitu ya. Yang itu namanya bayangan yang meredup. Yang kedua ada bayangan siluet, bayangan hitam atau yang kontrasnya itu sangat tinggi gitu. Kalau kita memang lagi berdiri nih di tengah hari gitu ya,
bayangan yang dihasilkan dari kalian berdiri yang di bawahnya itu bayangan siluet karena sangat kontras. Kemudian dari unsur-unsur seni ini ada mekanisme unsur seni rupa yang kalian gunakan sebenarnya di ilustrasi yang kalian saat ini. Nah, mekanisme unsur itu mulai dari titik. Cuman kalau kita memang dari awal itu kita namain sketching ya, dari garis gitu, dari sketching, terus membentuk bidang yang dua dimensi dulu nih, gambar flat gitu yang dari awal saya jelasin yang kayak hitam putih doang atau cuman nggak ada bervolumenya. Kemudian dari itu kita mulai membentuk yang punya volume, yang kayak yang sebelah ini yang paling pinggir kayak dari tabung mungkin ada rangkanya dan kelihatan ada isinya walaupun ini nggak dikasih rendering gitu ya kita tahu ini tuh tabung ada isinya karena apa karena ada panjang lebar volume di dalamnya. Kemudian kalau dimasukin ke ruang terus di rendering masukin gelap terang itu jadinya paling bawah yang sebelah kiri paling bawah itu mulai kelihatan tuh shadow-nya yang mana dari arah pencahayaannya mana. Terus kalau dikasih warna, jadilah yang tengah, dijadiin tengah, gitu ya. Terus setelah kita pakai warna, warna ini kan masih flat ya, kita nggak tahu nih ini baru bentuk doang, ini nggak tahu nih ini benda apa, jadi cuman ada tabung sama lingkaran dengan warna satunya kuning, satunya coklat gitu. Kalau kita kasih tekstur dengan brush yang kalian pakai, itu saya pakai brush full murni round brush doang gitu ya brush yang biasa itu kalau kita kasih tekstur ini mulai kelihatan nih pencahayaannya terus teksturnya yang sebelah kiri itu kayu yang sebelah kanan itu kayak metal bola gitu dan dari mekanisme unsur ini sebenarnya saya mau jelasin proses ilustrasi yang saya pakai itu yang pertama sketching yang kedua ngeblok warna yang ketiga pembedaan arah cahaya gitu ya, kemudian value antara mana yang gelap, mana yang terang, kemudian barulah saya ngerender itu sebenarnya. Dan ini proses rendering itu bakal saya jelasin di masterclass dan bakal dipraktekin langsung gitu. Kemudian tips jenis-jenis rendering style. Jenis-jenis rendering style itu sebenarnya banyak, gak cuma ini ya. Cuma memang yang paling bisa dikelompokkan itu ini kayak ini sangat berbeda dengan rendering style yang lain gitu. Ini khusus di dunia ilustrasi gitu. Yang pertama itu adalah rendering collage. Dia membentuk objek dengan gabungan-gabungan shape yang beda gitu ya. Jadi kayak yang collage yang sebelah kiri. Terus yang kedua ada sketsa. Walaupun kalian cuman sketsanya itu sketsa tok doang, cuman terus diarsir-arsir sedikit, kayak di dunia arsitektur itu tetap namanya rendering walaupun nggak dikasih detailing bla 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 itu tetap namanya rendering style gitu. Kemudian yang ketiga hyperrealistic. Ini biasanya dipakai bantuan aplikasi ya, nggak cuman painting, cuman memang ada beberapa artis yang memang pure pakai ngepainting dari awal itu eh, stylenya rendering itu hyper realistic. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi sudah saya jelasin tadi mekanisme saya membuat ilustrasi itu kayak gimana hingga hasilnya itu kayak yang sebelah kiri. Kemudian ada 3D model, ini juga pakai teknologi komputer, jadi mereka pakai shape-shape gitu, digabungin, terus diperhalus, jadilah model gitu. Ini biasanya dipakai buat dunia game, terus perfilman itu pakai 3D model. Kemudian yang terakhir itu ada mix, jadi ada pencampuran media di sini mungkin di sini ada painting pakai cat cat terus pakai media-media yang memang nyata gitu ya kayak kancing,
kayak puzzle terus disatuin jadi sebuah karya itu namanya mix. Dan kalian sebenarnya nggak dari ini tuh rendering itu bukan cuma buat si realism doang gitu ya. Sementara kalian yang tadi sketsa itu sebenarnya udah rendering dari mulai kalian sketsa doang itu udah mulai rendering itu sebenarnya gitu. Jadi nggak sampai ke tahap yang asli yang bener-bener sama banget sama aslinya baru disebut rendering itu enggak gitu ya. Kemudian tips dan trik membuat basic karakter. Saya biasanya pakai ngegambar itu pakai ilmu komunikasi. Jadi gambar-gambar yang kalian hasilkan itu cara kamu berkomunikasi ke orang lain gitu. Cara kamu berkomunikasi melalui gambar. Itu kalau di ilmu komunikasi itu komunikasi visual. Kita pakai gambar buat komunikasi gitu ya. Kemudian kalau mau buat karakter saya sendiri, itu saya mulai dengan pertanyaan dengan who, siapa? Siapa karakter yang pengen saya buat itu siapa gitu. Apakah dia perawat, apakah dia polisi, apakah dia tentara, atau mungkin penyihir dan sebagainya. Itu mulai dari sana dulu. Kalian mau buat karakter siapa gitu. Kemudian yang kedua, tentukan peran si karakter. Apakah karakter yang kalian mau buat ini dia pahlawan, apakah dia penjahat atau orang biasa, itu kalian tentukan juga. Kemudian tambahin nih karakter spesifik dari calon kita sebut kalau di dunia ilustrasi itu original karakter ya. Apakah dia itu pelupa, marah, bodoh, empati, sombong, ataupun bahkan dia itu seorang tukang gosip. Ini sebenarnya memang sering diabaikan kalau buat memang awal-awal buat menggambar. Cuman kalau kalian memang buat focusing ke satu karakter, ini penting gitu. Ini bakal buat storytelling lagi si karakternya. Jadi kalian nggak hanya buat karakter itu, tapi karakter itu tuh punya punya nyawa, istilahnya punya sifat, punya ini, punya itu. Kemudian biar si karakter ini lebih kuat, kalian bisa ngasih warna dominan dari si karakter ini. Kebetulan dari karakter yang saya pakai itu semuanya hampir semuanya itu saya pakai warna-warna yang cool atau biru gitu ya. Jadi si karakter ini kayak yang karakter yang ditunjukin itu seorang ratu. Jadi pembawaannya itu kayak adem gitu karena warna yang saya pakai itu warna-warna yang cool gitu ya. Nah, terkait warna-warna ini sebenarnya kalau di dunia ilmu komunikasi itu ada yang namanya ilmu semiotika, itu ilmu mempelajari tanda. Jadi tanda-tanda atau bagian-bagian ilustrasi yang kalian tampilin buat karakter kalian itu seharusnya itu punya makna sendiri gitu. Jadi berbeda cuman gambar tok doang kalian bla 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 gitu ya. Jadi karakter yang kalian buat itu lebih menarik karena punya arti sendiri gitu ya. Kalau mungkin mungkin ditanyain orang ntar ini apa artinya, ini apa artinya kalian bisa jawab gitu dari nggak perlu rumit-rumit, cuman kayak biru biasanya mereka sedih gitu. Jadi ilustrasi yang kalian pakai warna biru itu biasanya mengartikan suasananya lagi sedih gitu ataupun lagi perang biasanya mereka orang-orang ilustrasi perang itu pakai warna yang lebih terang lebih berani gitu ya warna merah gitu kemudian jika terkait karakternya sendiri udah dibedain tadi ya apakah dia villain apakah dia hero nah kenapa dominan villain itu biasanya pakai warna ungu dan hijau eh, warna ini tuh lebih sering dipakai kalau kita lihat di film-film Disney yang dulu, yang sebelum yang sekarang, yang dulu masih dua dimensi gitu ya. Itu mereka pakai dominan warna villainnya, penjahatnya seluruhnya itu kalau nggak ungu hijau. Terus yang kalau hero itu lebih lebih soft, lebih warnanya lebih terang gitu ya. Itu juga buat ngasih tanda atau semiotika untuk memperkuat si karakternya ini apakah dia jahat atau baik atau dia juga
orang yang netral gitu. Itu dari sini. Jadi dari identitasnya, dari karakternya kalian udah bisa buat karakter ya itu kayak wah ini karakternya ini banget gitu ya. Bisa dikenal sama orang, kemudian dihafal sama orang cuman karena beberapa tanda doang yang kalian tampilin di karakter kalian. Kemudian yang ketiga, gimana cara membuat story dari anatomi? Yang pertama, sesuai dari siapa karakter yang kalian buat. Apakah dia perawat, dokter, bla bla bla, dan menentukan sifatnya. Biasanya orang yang jahat gitu ya dibentuk atau diilustrasikan dengan mukanya jelek, hidungnya panjang, terus mulutnya tebel, alisnya tebel kayak pemarah itu bisa disesuaikan sesuai dengan peran mereka gitu dari mata, hidung, alis dan rahang. Jadi kalau kalian mau memfokusin si karakternya itu mungkin bisa difokusin lebih ke bentuk wajahnya gitu. Apakah dia sipit, apakah dia belok matanya dan dari bentuk-bentuk wajah ini kalian sebenarnya udah menceritakan kepada audiens kalian story atau cerita dari si karakter kalian gitu. Kalau misalnya dia berkulit kuning, terus matanya sipit, itu orang-orang udah pada tahu nih, oh dia lahirnya di Asia gitu. Itu udah menjadi karakter sendiri sebenarnya. Kalau kalian fokusin dari wajahnya sesuai dengan ras gitu ya. Kemudian dari karakter itu kalian tambahkan keunikan ciri fisik. Biasanya yang sangat kelihatan itu bekas luka. Terus kalau misalnya dia punya kekurangan sendiri, buta dan lain-lain, itu bisa jadi ciri apa storytelling sendiri bagi si karakter kalian gitu. Kalau misalnya dia ada bekas luka, audiens bakal berpikir gitu, oh si ini pernah luka nih, berarti ada cerita dia kecelakaan atau sebagainya, atau dia memang punya story sendiri dengan luka itu kan. Jadi audiens kalian lebih fokus ke karakter kalian dengan keunikan ciri fisik gitu ya. Kayak yang ini saya kasih bekas luka di dahinya, dia juga pakai armor gitu ya. Dan dari sini juga kita bisa lihat dia itu habis perang darah-darah juga, dia tuh sebelumnya juga pernah terluka dengan bekas luka yang dia punya gitu ya. Jadi tanpa kita menjelaskan ke audiens dengan narasi, mereka udah tahu nih cerita dari si karakter ini dari tampilannya. Kemudian tentukan ukuran tubuh. Sebenarnya ini kalau kalian awal-awal itu nggak perlu terlalu difokusin ya. Cuman memang kalian harus fokus ke bentuk wajahnya yang tadi. Cuman memang ada beberapa karakter itu ditentuin dari ukuran tubuhnya. Biasanya kalau di dunia perfilman kartun orang yang lebih besar tubuhnya, kayak Beauty and the Beast itu kan si Beastnya itu besar badannya itu bisa menceritakan kalau si Beast ini kuat gitu. Terus ada juga gemuk, kurus, ideal, tinggi, pendek, dan dari semua ini tuh kalian nggak harus bentuk karakter yang ideal banget gitu. Sebenarnya boleh, kalian boleh banget. Sebenarnya buat karakter sendiri kalian harus mulai atau bisa mulai dari apa yang kalian senengi gitu kayak wajahnya mungkin lebih Asia atau badannya mungkin lebih kurus itu bisa aja. Cuman akan lebih better, bukan lebih better ya, lebih unik, bakal lebih menarik kalau kalian tambah unsur-unsur yang nggak biasa di karakter kalian kayak mungkin dia itu pendek atau punya kelainan kulit, kecacatan dan sebagainya itu mungkin lebih menarik ya dimatain kalau kalian lebih fokus ke konsep art gitu. Oke, mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Bisa dilanjutin mungkin ke pertanyaan Alma. Oke, Kak. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya nih,
Kak Gina, boleh banget langsung di drop di kolom chat atau di kolom Q&A ya. Nah ini mungkin udah ada pertanyaan Mhm. dari Anonymous Kak. Boleh langsung dijawab saja ya. Oke. Menambahkan karakter spesifik seperti bodoh, pintar itu digambarkan dalam ekspresi atau gimana? Kalian bisa nambahin, oh ya, itu dari anatomi ya. Kalian bisa sebenarnya orang ini si karakter ini bisa dibentuk sesuai dengan apakah dia bodoh dengan atau pintar itu bisa. Biasanya orang yang pintar atau lebih banyak berusaha itu punya lingkar mata yang lebih gelap dibandingkan orang lain gitu ya. Kalian bisa juga nambahin nambahin itu di karakter kalian dengan mata yang lebih belok dan lebih capek gitu raut mukanya juga mungkin kalian bisa ngasih atribut yang lebih kelihatan cerdas gitu kayak biasanya orang mereka itu pakai kacamata dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin juga kalian bisa nambahkan ekspresi bodoh itu bisa kayak kita tahu karakter si Nobita itu lebih ke digambarin pelongo ya sebenarnya tanpa dijelasin dia nilainya bla 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 cuman dari ekspresinya itu kita bisa kelihatan kalau dia ini mohon maaf bodoh gitu. Jadi itu bisa dipakai dari ekspresinya gitu juga. Oke, mungkin buat buat Kakak Anon gitu ya sudah terjawab. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dari Kamela Kak. Aplikasi tools yang dipakai ini apa nih Kak? Kalau untuk yang pertama-tama yang saya 2 tahun pakai aplikasi di Android itu apa ya? Autodesk Sketchbook ya yang pertama. Saya waktu itu memang belajar buat pakai aplikasi Ibis Paint sama Autodesk Sketchbook. Cuman karena Ibis Pen itu iklannya agak mengganggu, terus tools-toolsnya itu lebih banyak gitu ya. Saya jadi lebih banyak pakai Autodesk Sketchbook kalau untuk si Android gitu ya. Kalau memang kalian memang belum ada device yang lebih better gitu, lebih mendukung. Kalau saya sendiri udah 3 tahun kurang lebih pakai Procreate di iPad. Jadi memang belum mencoba untuk aplikasi lain yang lebih gimana-gimana kayak Clip Studio Pen bla bla bla. Saya memang fokusnya ke Procreate gitu. Oke, udah mulai banyak nih Kak pertanyaan di kolom Q&A. Mungkin yang ada dari Kak Revi, Kak Anon lagi, dan juga Kak Virial. Mungkin boleh jawab dulu pertanyaan dari Kak Revi, Kak. Cara nentuin cerita yang harus diatur, moodnya juga, seberapa besar pengaruh lighting. Tentuin cerita apa harus diatur moodnya. Bisa bisa. Tergantung juga kalian mau ceritain apa. Kalau misalnya kalian dilihat lihat di film apa ya? Yang mudah aja deh kalau misalnya kalian mau ngegambarin si karakter itu lagi sedih atau lagi depresi atau sebagainya seram, kalian bisa pakai tone up yang lebih cool, tone tone warna yang lebih cool, terus cahaya itu agak redup gitu. Kayak ini jadi promosi diri sendiri ya. Kayak yang di Instagram saya sendiri itu sebenarnya saya lebih fokus ke ekspresi yang lebih sedih, lebih depresi gitu. Jadi saya pakai warna yang lebih dingin, terus kegelapan itu lebih lebih gelap lagi gitu daripada yang biasanya orang-orang pakai di situasi yang eh, terang benderang gitu. Jadi bisa dipakai dari pencahayaannya juga. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan dari Kak Revi. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Anon, Kak, bagaimana sih Kak cara belajar anatomi dari dasar dan adakah rekomendasi saran buku atau video YouTube untuk belajar? Saya sendiri enggak terlalu banyak belajar anatomi ya, karena memang saya praktis benar-benar yang praktis lihat referensi terus digambar dari praktis. Cuma memang akhir-akhir ini setahun 2 tahun saya udah mulai fokus belajar anatomi. Kalau dari YouTube
kalian bisa lihat sebenarnya dari YouTube-nya Sam. Sam tahu kan Sam yang tenar banget gitu cuman ya ada beberapa konten kreator YouTube itu banyak sebenarnya yang ngejelasin anatomi. Cuman kalau saya memang untuk awal-awal itu memang fokus ke anatomi wajah dulu kayak di mana letak letak mata atau apakah dia selurusan dengan telinga, apakah lebih bawah dikit hidungnya selurusan dengan cuping hidung yang paling bawah. Itu saya lebih fokus ke anatomi dasar itu ke kepala dulu baru secara luasnya saya belajar dari bentuknya, bentuk siluet si manusia itu baru di rendering dari bagian-bagian dari apa tubuhnya gitu. Jadi saya nggak terlalu fokus ke anatomi, cuman memang ya akhir-akhir ini harus belajar anatomi karena kebutuhan saya sendiri. Karena ini satu ya, kalian kalau mau belajar anatomi itu harus ada referensi model yang bentuknya dynamic pose ya, cuman nggak berdiri doang, terus ada yang salto, ada yang nari gitu. Kalian juga harus bisa belajar, cuman memang kalian harus tahu eh, titik-titik si anatomi itu kayak persendian, terus bentuk-bentuk. Teman-teman mohon ditunggu ya. Mungkin Kak Ginanya sedang ada gangguan sinyal ya Kak ya. Oke, mungkin Kak Ginanya baru join lagi. Ntar coba pertanyaannya dijawab lagi ya. Mungkin itu yang jawaban dari si anatomi tadi ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari saya tuh masih suka takut bermain warna saat menggambar dan susah banget punya palet warna yang khas. Ada saran nggak, Kak? Nah, saya di tahun 2021 sampai 2002 juga saya ada trouble di masalah pewarnaan gitu ya. Bagaimana pakai warna yang mendeskripsikan ini saya banget gitu. Itu susah. Jadi saya mulai nyobain semua semua palet warna. Kalau kalian lihat di Instagram saya nyoba itu dari semua warna yang ada di Color Wheel. Jadi mulai dari gambar warna merah, jadi kayak saya belajar untuk pakai warna yang monokrom dulu, satu warna. Jadi kayak warna merah, terus ke kuning, agak agak miring sedikit ke hijau, ke biru. Jadi semua warna itu saya pakai dulu. Fokusnya ke monokrom dulu kalau saran saya. Terus dari latihan kalian yang itu, dari semua warna itu kalian bakal bakal dapet feel warna yang kalian kalian lebih lebih fokus atau lebih enak pakai warna apa itu bakal kelihatan gitu. Kalau saya sendiri awalnya itu memang lebih suka warna-warna yang merah gitu ya. Cuman kesini jadi lebih suka warna yang cool, lebih suka jadi pakai warna biru. Jadi dari warna-warna yang kalian latihan tadi, kalian bisa tahu warna apa yang lebih dominan untuk diri kalian sendiri. Kayak yang tadi saya jelasin, kayak si karyanya si Gues itu lebih banyak pakai warna yang warm gitu, warna yang gelap, tapi dia warm. Cuman kalau saya memang lebih suka akhirnya pakai warna yang lebih cool gitu, lebih warna-warna seperti kayak hijau, biru, diwarnain dengan saturasi yang mungkin enggak terlalu tinggi kalau saya. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaannya ya. Kalau memang takut bermain warna, coba dulu pakai warna monokrom gitu.
Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Semoga terjawab juga gitu ya. Nah, buat teman-teman nih yang masih mau nanya-nanya boleh banget, tapi aku mau sedikit info ya teman-teman ya. Jadi untuk amazing kelas ini pastinya teman-teman udah tahu ya. Untuk kelas Kak Gina itu ada master kelasnya juga teman-teman. Siapa tahu teman-teman nih mau lihat gimana sih cara Kak Gina meraktekin di aplikasinya gitu. Itu bisa banget. Karena ntar Kak Gina untuk masternya di tanggal 30 Januari ya Kak ya. Iya, kalau nggak 29, 30 insya Allah. Nah, teman-teman jadi boleh banget langsung join di masterclass-nya Kak Gina di tanggal segitu ya. Ntar kita bakal infoin lagi di grup WhatsApp dan juga di IG-nya Amazing gitu. Nah, untuk biayanya berapa? Untuk biayanya itu di 100.000 teman-teman. 100.000 itu teman-teman udah bakal dapetin ilmu pastinya dan juga sertifikat recording dan benefit-benefit lain yang pastinya gak ada apa-apanya gitu ya dengan 100.000-nya teman-teman. Jadi buat yang mau join ntar bisa langsung daftar setelah kelas ini pastinya jangan lupa gitu ya untuk segera daftar. Nah mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi gitu kalau misal sudah dicukupkan dari Kak Gina sendiri adakah pesan untuk teman-teman mungkin kayak yang masih baru belajar? Oh iya, kalian udah lihat sendiri ya dari perjalanan ilustrasi dari saya yang dari dunia digital. Sebenarnya sebelum digital saya udah pakai teknik the Arsiers dengan realism. Cuman memang sangat-sangat terkendala ketika pindah media ke media digital itu nggak apa-apa. Memang memang prosesnya gitu. Jangan jangan nyerah buat coba dan praktek. Walaupun di luar sana juga banyak. Mungkin di umur kalian, oh si dia dengan umur segini udah bisa ini, udah bisa itu. Jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Lihat juga orang lain buat sampai di titik ini, mereka juga berusaha dengan apa yang mereka punya itu. Saya juga belajarnya otodidak kok, nggak diajarin siapapun. Cuman memang saya rajin praktis aja. Cuman kalau memang di Instagram banyak ya ilmu-ilmu gratis yang kalian bisa dapat. Cuman memang kalian praktekin ilmu-ilmu itu nggak perlu buru-buru semuanya blek gitu nggak cuman memang ya satu-satu cuman saya juga sampai ke titik ini belajarnya itu cuman part-part sedikit-sedikit cuman memang rutin dilakuin hingga sekarang gitu dan untuk master kelasnya insya Allah saya bakal meraktekin buat karakter sendiri dari sketching kalau cukup waktunya ya sampai akhir gitu ya sampai dia benar-benar ngebentuk si karakternya gitu insya Allah. Oke, thank you Kak Gina untuk sorry maksudnya pesannya. Jadi buat teman-teman nih yang mau join boleh banget langsung join aja. Intinya practice make perfect ya kak ya. Ah, betul. Oke, jadi buat teman-teman yang masih belajar jangan lupa untuk terus berlatih gitu ya. Karena ntar kalau kita sering berlatih pasti kita bisa banget kayak Gina gitu. Oke, mungkin karena udah tidak ada yang bertanya dan kelas kayak gini juga sudah dicukupkan ya kak ya. Karena sudah mungkin ada yang masih ingin disampaikan kak atau sudah cukup nih. Cukup. Oh ya, Oke. makasih juga buat teman-teman udah join. Eh, nggak nyangka juga partisipannya banyak kayak gini. Iya, oke Kak. Mungkin ntar kita juga ada grup WA grupnya kan. Ntar kalau Kak Gina mau join di WA grupnya boleh banget ya Kak ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Iya. Kalian juga bisa share ini ya, apa progres kalian di grup itu nanti saya lihat-lihat gitu. Kalau ada yang Oh, menarik saya komen gitu. oke boleh banget Kak. Nanti buat teman-teman yang masih mau konsultasi lagi boleh banget langsung ke Kak Gina gitu ya. Nah, mungkin aku izin stop recording dulu untuk kelas hari ini yang pastinya ntar bisa diakses lagi. Aku izin stop recording ya Kak Gina dan teman-teman.